Baik, Mbak. Sebetulnya dalam sistem manajemen penyidikan itu ada namanya orang yang sifatnya tertangkap tangan atau penangkapan yang didasarkan kepada hasil penyelidikan ya atau penyidikan. Nah, mungkin pada saat itu saya juga tidak melihat ya atau saya juga tidak bisa menilai ya karena kan pada saat itu mungkin karena situasinya kalau misalnya apalagi ini kan orang tua daripada korban ya yang kebetulan anggota polisi dan kebetulan berdinas di reserse yang saya tahu itu tentunya mereka melakukan dulu penangkapan dengan kekhawatiran kalau tidak ditangkap tentunya yang bersangkutan mungkin akan lari. Itu pertama dari masalah penangkapan. Kalau dilihat daripada proses penyidikannya, Mbak, saya kembali kepada proses sistem peradilan pidana di Indonesia ya yang berlaku. Tahapannya nih ada proses peradilan dimulai dari penyidikan, polisi, penuntutan, pemeriksaan di muka pengadilan, kemudian pelaksanaan pengadilan dan eksekusi. Nah, ini kan sudah dilakukan secara berjenjang oleh peradilan perdana. Nah, kemudian kalau dikatakan tadi oleh Ibu itu, tentunya kita juga harus mengetahui secara benar apakah betul terjadi penyiksaan atau tidak. Kalau terjadi penyiksaan dan dapat dibuktikan secara fisik, maka tuntutan terhadap tersangka dapat dibatalkan. Dan penyidik juga harus berhati-hati karena kalau salah bisa kena kode etik ya. Kemudian kalau pengakuan salah tangkap tentunya ini juga harus dibuktikan. Apalagi ini kan sudah 8 tahun. Pertanyaan saya apakah selama 8 tahun ini sudah dilakukan upaya hukum yang melakukan protes terhadap penangkapan atau salah tangkap, atau mungkin yang bisa dibuktikan bahwa yang bersangkutan itu tidak terlibat dalam kasus tersebut. Karena kalau lihat daripada penanganan kasusnya kan sudah inkrah dari pengadilan negeri, pengadilan tinggi sampai dengan Mahkamah Agung. Tentunya ini sudah bukan merupakan ranah daripada kepolisian lagi. Tetapi kan memang kepolisian masuk dalam satu proses sistem peradilan pidana, Mbak, di sini. Jadi kalau proses penangkapan tadi bisa saja, misalnya ada seseorang yang bersangkutan kan sudah tahu bahwa anaknya menjadi korban. Misalnya ada perbedaan visum et repertum. Kalau ada dugaan, bisa dilakukan ekshumasi namanya. Ekshumasi itu digali lagi korbannya, kemudian dilihat di otopsi. Dari sana akan disimpulkan penyebab kematian korban. Nah, ini mungkin proses ini apakah sudah berlangsung atau tidak, karena waktunya sudah lama, Mbak. Ya. Tapi saya hanya melihat daripada hasil keputusan pengadilan. Baik. Nah, tentunya kalau keputusan demikian kita bisa melakukan upaya hukum kalau memang betul ada pihak-pihak yang dirugikan. Oke. Saya kira itu, Mbak Putri. Baik, nanti setelah jeda Bu Titin bisa cerita lebih lanjut menjawab pertanyaan dari Pak Ito tadi. Sebenarnya bagaimana upaya intimidasi, tekanan yang didapatkan oleh Saka Tatal ini Ibu sehingga harus mengaku. Betulkah ada hal seperti itu? Dan juga kenapa baru bersuara sekarang Saka Tatal ini? Apakah sebelumnya sudah pernah melakukan upaya hukum untuk membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah? Mas Heri juga nanti bisa berikan pandangan, tapi setelah jeda berikut ini kami segera kembali. Sebelum nanti kita berikan kesempatan kepada Ibu Titin untuk bisa memberikan jawaban terhadap apa yang disampaikan Pak Ito, kita akan dengarkan terlebih dahulu pandangan dari Mas Heri dengan beberapa kejanggalan yang terungkap, fakta-fakta baru yang terungkap, bahkan sampai ada salah tangkap seperti ini begitu. Apa yang harus dilakukan sebenarnya Mas Heri? Ya, karena ini harus dicari titik temunya dan harus ada full stop di situ ya, Mbak Putri ya. Maka kemungkinan besar akan ada pemeriksaan ulang terhadap para penyidik yang telah melakukan proses tadi sampai bisa mengapa perkara ini naik ke penyidikan sampai kepada pelimpahan ke jaksa. Karena yang dikejar dalam hukum pidana kan adalah kebenaran material tentunya. Sedangkan ada beberapa fakta menarik yang harusnya itu jadi titik persoalan. Kita akan kembali kepada titik awal, apakah memang orang itu meninggal itu kan hal yang umum ya. Orang yang hidup pasti mati, pasti meninggal begitu. Tapi persoalan meninggalnya karena apa? Ya. Ini yang perlu untuk diselidiki lebih lanjut. Dan itu yang akan kemudian merubah menjadi perkara pidana, ada perbuatan pidananya atau tidak terhadap kondisi orang yang meninggal tadi. Maka harus dipastikan betul dari awal apakah memang versi, kalau memang ada versi yang berbeda-beda, meninggalnya karena kecelakaan kah? Betul. Atau meninggal karena dibunuh kah? Tentunya kan ini juga harus diketahui siapa pelakunya, bagaimana dia melakukan. Nah, bukan berarti bahwa kemudian pengakuan dari tersangka itu adalah alat bukti yang ultimate sifatnya, Mbak Putri. Bahwa ketika penyidik melakukan satu proses penyidikan, yang dikejar utamanya itu di awal itu bukanlah pengakuan.
pengakuan itu bisa terjadi ketika proses berjalan Oke. secara sistematis, jelas, lengkap, dan kemudian secara saintifik. Baru mungkin terakhirnya adalah pengakuan. Kalau mengharapkan pengakuan dari awal, sangat mungkin, walaupun ini masih dugaan ya, saya tidak menyatakan bahwa benar apa yang disampaikan oleh pihak dari